aja biar cepat-cepat gitu ya. Ini yang menjadi harapan kami ya habis bagaimana kalau menteri udah nggak komitmen mau diapain lagi ya. Saya harap Pak Prabowo benar-benar tegas dah, jiwa korsanya tumbuh kembali. Amin. Ya, jiwa satrianya tumbuh kembali. Ya, kalau ada yang begitu-begitu tembak aja Pak gitu. Amin. Kalau yang ada yang menyengsarakan rakyat tembak aja udah. Iya. Kita definisikan secara jurisprudensi begitu bahwa peraturan pemerintah atau Permenko itu sudah melanggar undang-undang di atasnya, menurut saya begitu. Oleh karenanya pelaksanaan peraturan-peraturan itu sebetulnya melanggar undang-undang atau jurisprudensi di atasnya sebetulnya. Melanggar undang-undang, dan kita punya kewenangan, punya hak untuk menuntut itu. Kan Presiden ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala alihi wa sahbihi. Hari ini kesepakatan kita bersama adalah untuk menggugat para tergugat yang dalam hal PSN di PIK 2. Sangat jelas sekali yang tadi sudah dipaparkan oleh semua narasumber. Ini menjadi satu semangat spirit buat kita, apalagi warga masyarakat Banten sudah tercerahkan dan insya Allah akan kompak turun bersama. Ini menjadi satu kekuatan ya. Insya Allah Selasa besok juga kita akan roadshow ke beberapa tokoh masyarakat Banten. Nah, kita akan terus mengajak agar seluruh elemen tokoh masyarakat, ulama, kiai, ajengan yang ada di Banten untuk bisa bergerak bersama kita, bergerak bersama rakyat untuk bisa menghentikan daripada proyek strategis nasional PIK 2 yang memang sudah menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, dengan adanya gugatan ini ya akan menjadi satu peluru buat kita ya, untuk bisa menangkap dan mengadili Joko Widodo dan mudah-mudahan bisa memakzulkan Fufu Papa dan juga bisa menangkap aguan daripada biang kerok ini semua. Ya, harapan kita, harapan kami adalah seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang dalam kesengsaraan karena adanya PSN yang akan dilaksanakan di 12 tempat. Ya, kemarin kita lihat viral di Polres Bitung, di Bitung. Orang yang mempunyai sertifikat, dia coba untuk mempertahankan, dia memvideokan kameranya dirampas atau ditabok oleh polisi, polisi didorong, akhirnya si ibu ini ditangkap, ya, minta ditangkap. Bahkan semua yang ada di situ minta untuk ditangkap. Nah, ketika sang ibu katakan bahwa ini kita punya sertifikat, itu urusan lain. Ini kurang ajar. Ya, ini kurang ajar, artinya mereka yang sah memiliki legalitas sudah tidak dianggap karena ini sudah menjadi acuan penguasa. Kalau penguasa sudah zolim terhadap rakyatnya, sudah nggak pantas juga dipertahankan. Ya, untuk saat ini kepada Pak Prabowo lah kita harapkan bisa untuk lebih tegas lagi ya kepada para cukong-cukong, oligarki yang menyengsarakan rakyat. Ya, sebab sekali lagi saya selalu menyentil dalam hal ini, para cukong-cukong tersebut tidak pernah ada andil untuk bangsa dan negara ini. Mereka hanya ingin mengambil kekuasaan, kekayaan. Mereka hanya ingin bagaimana punya kekuasaan, punya kekayaan yang dirampok dari tanah rakyat. Ya, jadi kepada Pak Prabowo, ya mudah-mudahan 3 menterinya sudah bersuara.
Yendri, Marwarwar, dan satu lagi Nusron Wahid. Nah, tapi kalau buat Marwarwar kita masih agak sedikit tanda tanya nih. Tapi mudah-mudahan istiqomah. Ya, sekali lagi ya, kalau orang kafir istiqomah kita bingung. Konsisten ya, menyadari kekeliruannya ya, karena dia yang gembar-gembor, karena dia yang dekat dengan aguan CS itu, bahkan yang mengantarkan kan dia begitu, sampai dia dijadikan Menteri Perumahan Rakyat ini ya. Sekali lagi pasti titipan-titipannya luar biasa, tapi ketika ada statementnya begitu ya mudah-mudahan konsisten. Kalau nggak konsisten ya doain aja biar cepet-cepet gitu ya. Ini yang menjadi harapan kami ya. Ya habis bagaimana kalau menteri udah nggak komitmen, mau diapain lagi ya. Saya harap Pak Prabowo benar-benar tegas dah, jiwa korsanya tumbuh kembali. Amin. Ya, jiwa satrianya tumbuh kembali. Ya, kalau ada yang begitu-begitu tembak aja Pak gitu. Amin. Kalau yang ada yang menyengsarakan rakyat tembak aja udah. Iya, rakyat udah disengsarain, belum lagi pajaknya sekarang luar biasa. Kalau bicara pajak panjang kali ya. Iya, pemerintah susah nyari kerja buat rakyat, giliran rakyat kerja kena pajak. Nah, itu aja, yang penting kompak ya. Saya salut buat masyarakat rakyat Banten, kompak bersatu. Ini tanah kita, maka kita yang harus mempertahankan. Kalau bukan kita siapa lagi? Nggak mungkin oligarki ini akan mempertahankan tanahnya kecuali dirampok rampas tanah kita. Jangan sampai ada POC kedua di Indonesia. Sudah cukuplah Indonesia ini diderak oleh para penjajah-penjajah. Kalau ada penjajah saat ini, maka rakyat Indonesia harus kompak, maka rakyat Indonesia harus melawan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di sebelahnya ada Bang Juju Purwantoro, sekaligus koordinator mitigasi lapangan dari tim kita. Kepada Bang Juju dipersilakan. Terima kasih rekan Ahmad Kosinuddin yang saya hormati, dan rekan-rekan semua senior dan ibu-ibu di belakang, rekan Kurnia juga. Izinkan saya sekedar mengingatkan kembali bahwa dalam proses litigasi ini ya, insya Allah 2 minggu ke depan kita 3 minggu lagi 3 minggu depan kita sudah mulai memasuki prosedur atau proses persidangan begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu. Nah, saya ingin sedikit setback ke kenapa proyek ini bisa terlaksana sedemikian mudahnya atau sedemikian lancarnya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ini sebetulnya juga kalau kita setback tentang ketentuan peraturan tentang kenapa proyek ini bisa dijalan, itu sebetulnya kita bisa tinjau kepada peraturan presiden ya, Perpres ya, nomor 52 tahun 2022. Artinya sekitar 2 tahun lebih yang lalu itu sebetulnya sudah diatur ketentuan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah. Jadi identifikasi tanah yang diidentifikasi ya sebagai tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi artinya secara teori ya, pembebasan lahan-lahan atau tanah-tanah oleh pemerintah itu kalau dia sudah didefinisikan, diidentifikasikan sebagai tanah musnah ya begitu, maka tanah itu adalah sebetulnya tanah yang sudah tidak bermanfaat lagi ya. Contohnya misalnya tanah-tanah yang katakanlah sudah berubah dari bentuk asalnya ya, misalnya karena peristiwa alam atau tidak bisa diidentifikasi lagi, sudah rusak ya begitu ya. Nah, dan tidak dapat difungsikan lagi, seperti itu sebetulnya. Jadi artinya kalau kita mengacu ke peraturan presiden 3 tahun, hampir 3 tahun yang lalu itu seperti itulah. Nah ini kan coba diterapkan di dalam peraturan presiden, atau katakanlah mereka mengacu kepada Permenko Kesejahteraan Rakyat gitu ya. Permenko nomor 6 tadi disinggung oleh Pak Marwan, nomor 6 tahun 2024. Mereka mengacu, ini pun kalau mengacu kepada Permenko itu sudah
ada pertentangan hukum atau katakanlah ada hal-hal yang secara definitif dilanggar begitu. Karena apa? Karena Permenko itu ditujukan kepada untuk apa? Korporasi yang akan melaksanakan PSN gitu. Tentu dengan syarat-syarat tertentu, tidak asal beli saja tanah rakyat dengan harga sekian ya, yang merugikan rakyatnya itu. Demikian, sehingga asal sepihak saja mereka melakukan itu ya, melakukan hal yang menguntungkan aguan CS ya, kita katakanlah begitu, yang jelas-jelas ini pelanggar terhadap Permenko itu. Oleh karenanya saya melihat kalau kita definisikan secara jurisprudensi begitu, bahwa peraturan pemerintah atau Permenko itu sudah melanggar undang-undang di atasnya, menurut saya begitu. Oleh karenanya pelaksanaan peraturan-peraturan itu sebetulnya melanggar undang-undang atau jurisprudensi di atasnya sebetulnya. Melanggar undang-undang, dan kita punya kewenangan, punya hak untuk menuntut itu. Kan ini. Artinya kita bisa menuntut karena memang peraturan ini menabrak atau bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Apa itu undang-undang dasar? Ya itu jelas kita mengacu pada undang-undang dasar 1945 seperti itu. Kemudian juga sudah diingatkan kepada rekan host tadi bahwa buat masyarakat yang terdampak begitu, terutama pada masyarakat di Banten, ya kami masih membuka semacam posko pengaduan begitu, ya untuk silakan menginformasikan apapun untuk penekanan, intimidasi dari aparat ya, kepada masyarakat, pemaksaan, ya walaupun sekarang ini mereka sebagian besar sudah ada yang dibeli dengan harga yang sangat murah, ya itu sudah dibeli dipaksa begitu. Malah kadang-kadang bukan kadang-kadang, malah sebagian tanah-tanah mereka sawah, kemudian empang itu ditutup sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai mata pencarian. Jadi kami membuka silakan kepada masyarakat yang merasa dirugikan terhadap lahannya atau tanahnya, tim advokasi masyarakat Banten ini kami akan membuka pintu untuk itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.